Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hanif Jaya Elektrik. Kali ini kita akan merubah settingan pada terminal eksternal, yaitu terminal S1, S2, S3, S4, dan S5. Di sini ya, kelihatan nih, ini S5 atau Y. Di sini ada ground. Nah, fungsi S1 sampai S5 itu kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh kalau seumpamanya S1 ini kita buat untuk forward rotation operational, atau seumpamanya dia arah kiri putarannya itu untuk arah kiri, atau reverse atau arah kanan. Di manual book itu untuk settingan S1 sampai S5 itu sampai dengan 38 settingan ya. Di situ ada banyak sekali ya. Untuk S2 itu bisa kita fungsikan reverse atau forward sesuai dengan keinginan kita ya. Mau S1 atau di S2 atau S3 atau S4. Ini juga bisa kita setting di multifunction ya. Multifunction itu seumpamanya kita buat inverter ini bekerja sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Oke, inverter ini merek Invity ya. Oke, dengan model GD10-0R7G S2 B. Nah, ini power outputnya itu sekitar 0,75 kW. Untuk inputnya ini 1 pas dan outputnya 3 pas. Oke. Kita langsung coba saja ya. Untuk pemasangan power ini jangan sampai salah. Ini ada terminal atas, terminal eksternal, dan terminal bawah. Untuk L, LAN atau netral, ini ada DC busnya, dan ke motornya ini untuk motor U, V, W ya, dan ground. Nah, ini kita lepas dulu ya. Ini jangan sampai salah ya untuk powernya ya. Apabila dia salah pasang, ini inverter bisa meledak ya. Nah, karena ini inverter satu pas, maka kita pasang di L dan N ya. Pasang powernya dulu. Lalu kita pasang L-nya. Oke. Nah, ini kabel powernya, posisinya L dan N. Jangan sampai salah. Dia lurusan terminal ini lurus dengan L dan N ya. Jangan sampai kelewat sini. Oke. Yang pertama kita fungsikan S1 untuk
menjalankan motor untuk putaran kanan. Kita menggunakan saklar ya, saklar untuk mengoperasionalkan S1. Kita pasang groundnya dulu. Nah, untuk ground S1 sampai dengan S5 ini yang sebelah kiri sendiri ya. Ini ada dua ground, ini sama saja. Dua ini bisa sebelah kiri dan bisa sebelah kanan. Kita pasang groundnya dulu, lalu kita pasang S1. Nah, ini untuk S1 dan ground sudah terpasang. Nah, untuk pengontrol frekuensinya kita akan menggunakan potensio internal pada inverter ini ya. Oke, ini sudah sudah saya nyalakan. Pada posisi switch ini itu ada di S1 dan ground. Nanti jangan lupa lihat pada manual booknya ya, settingan apa saja yang kita akan butuhkan. Apabila kita nyalakan menggunakan saklar eksternal ini, maka dia tidak berfungsi ya, karena kita belum setting. Dia masih pada settingan pada bawaan pabrik. Dia menggunakan keypad internalnya ya. Kita ke contohnya, kita tekan run, maka dia akan menyala ya. Kita lihat lampu run dia akan menyala, dan dia LED ini akan diam. Ini bisa kita putar menggunakan potensio internal pada inverter ini. Kita bisa stop dari keypad. Oke. Pada manual book kita lihat di P0 karena ini masih menggunakan keypad internal, maka kita akan rubah ke terminal eksternalnya ya, fungsi dari terminal eksternal ini. Yang pertama kita tekan program, terus data atau enter, kita cari P0001 ya, P0001, kita tekan enter. Untuk factory settingnya itu di 0. Kalau 0 itu dia menunjukkan bahwa semua program dia ada di keypad ini. Kalau untuk merubah menggunakan terminal eksternal, kita harus rubah ke 1.
Nah, sudah itu kita tekan enter atau data ini ya. Lalu kita tekan program atau exit atau kembali. Nah, setelah itu kalau dia berfungsi pada LED local remote dia akan berkedip ya. Apabila kita tekan on pada saklar, nah dia akan standby run. Nah, pada lampu run dia menyala ya. Lalu kita bisa menggunakan potensio internal. Oke. Nah, ini fungsi dari S1 ya. S1 ini dia berfungsi untuk menyalakan motor. Kalau untuk factory setting S1 itu forward rotation operation atau terminal S1 ini kalau dia factory setting atau devalute nilai itu 1. Nah, untuk S2 itu 4 ya, forward rotation jogging. Dia kalau untuk jogging, jogging itu maksudnya run, motor berjalan, cuman dia mati nyala itu forward pada motor apabila kita ke S2. Tapi S2 ini bisa kita rubah juga di forward rotation operasional atau biasa kita rubah. Ya, yang pertama kalau kita akan merubah di S2, kita contohkan ya, kita pindah S1 ini ke S2 ya. Kita matikan dulu. Kita pindah ke S2. Oke, ini sudah saya pindah ke S2. Terminal S2. Apabila kita akan kita nyalakan switch ini, maka lampu run dan FVD ini akan menyala ya. Artinya ini dia memerintahkan forward rotation jogging sesuai dengan pada manual booknya atau devalute nilainya itu adalah 4 atau forward rotation jogging. Untuk S2 ini kita bisa menjadikan S1 ya. Nah, kita rubah menjadi S1. Itu kita matikan dulu ya. Kita matikan. Yang pertama kita tekan program, lalu data atau enter. Kita akan merubah
P05, kita tekan shift ya. Ini langsung kita rubah di ini posisinya. Oh ini kita akan merubah P05 ya. Nah, kita ulang ya. Kita tekan program, kita naikkan ke P05 ya. Kita P05, kita enter. Nah, kita akan masukkan P05.02 karena kita akan merubah S2 menjadi S1. Kita tekan enter. Nah, di sini kita lihat P05 ini kita rubah kita enter dulu. Nah, ini 02 ya. Kita rubah ke 01. Karena tadi 01-nya sudah terpakai, maka dia tidak muncul ya. Karena apabila dia sudah terpakai, dia tidak akan muncul pada langkah berikutnya. Maka kita rubah dulu yang ini, seumpamanya P0501 ini kita rubah 0 ya. Maka P05 ini bisa kita rubah 1 ya. Nah, 1 ini muncul karena tadi yang P0501 itu kita rubah 00. Nah, setelah itu kita enter. Kita exit. Nah, maka dia akan standby seperti pada posisi S1 dan ground. Padahal yang tersambung tadi S2 dan ground. Apabila kita switch ini kita run kan, maka kita lihat ya, lampu yang nyala itu hanya run dan local remote. Lalu kita putar, ini langsung kalau ada motornya langsung berjalan ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa langsung komen pada video ini. Terima kasih.